Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Bertemu lagi dengan saya Rudi Hartono. Saya di sini sebagai guru dari mata pelajaran Administrasi Umum jurusan Bisnis Daring Pemasaran atau biasa disebut BDP. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi. Apa sih administrasi itu? Oke, kalau yang masih penasaran atau yang masih belum tahu, masih bingung administrasi itu apa, saya akan jelaskan. Oke, dari sini pertama, pengertian administrasi. Dalam pengertian administrasi itu ada pengertian secara sempit, ada juga secara umum ya. Nah, pertama saya akan jelaskan pengertian secara sempit. Di sini dalam arti sempit, administrasi diartikan sebagai kegiatan tata usaha kantor meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, dan pengarsipan surat, serta hal-hal yang bersifat teknis, ketetausahaan sehingga menciptakan kerjasama antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Oke, yang masih bingung, mungkin apa sih? Contohnya apa sih? Nah, sini saya aja jelaskan ya kan. Maksudnya, jadi intinya adalah misalkan seperti ini nih. Seperti kamu misalkan masuk sekolah ke SMK Negeri 8 Pontianak ya. Pasti ada berkas atau data ya yang kamu butuhkan. Misalkan nih, kamu men-scan nilai raport kamu. Sudah pasti sekolah memiliki nilai raport kamu. Nah, nilai raport kamu kami simpan sebagai data, dan suatu saat jika dibutuhkan kami sudah mempunyai data tersebut. Jadi itu disebut administrasi. Jadi administrasi sangat dibutuhkan di sekolah, perusahaan dan organisasi. Maka dari itu penting sekali mempelajari administrasi umum. Sudah paham ya? Terus yang kedua, ini ya, pengertian administrasi. Ini pengertian secara luas ya. Administrasi juga dapat diartikan secara luas, yang mana administrasi adalah segala proses kerjasama antara beberapa orang dengan tujuan agar mendapatkan target dengan memanfaatkan sarana maupun prasarana tertentu yang memiliki daya guna. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, seperti ini nih, saya jelaskan ya. Yang saya bilang tadi nih, kalau kamu melihat tata usaha, organisasi, perusahaan, pasti yang mengurusi administrasi tidak hanya satu orang, pasti lebih ya. Misalkan yang mengumpulkan nilai raport kamu si Budi, ya kan? Tapi yang menyimpan nilai raport kamu itu si Ani. Dan setelah disimpan, nilai raport kamu itu kan dibutuhkan lagi. Dan yang mencari nilai raport kamu itu si Abdul. Jadi dari ketiga orang tersebut, mereka mempunyai tugas atau kerja masing-masing. Nah, seperti itu, ya kan? Makanya di sini dijelaskan segala proses kerjasama antar beberapa orang dengan tujuan agar mendapatkan target dengan memanfaatkan sarana maupun prasarana tertentu yang memiliki daya guna. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya, tujuan administrasi ya. Di sini saya jelaskan ada 4 tujuannya. Yang pertama, menyusun program usaha, evaluasi kegiatan organisasi, terus memantau kegiatan administrasi, yang terakhir memastikan keamanan bagi kegiatan usaha. Saya jelaskan di sini yang pertama. Yang pertama di sini menyusun program usaha. Setiap perusahaan atau organisasi pasti memerlukan informasi maupun data yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun program kerja unggulan. Nah, biasanya informasi maupun data tersebut bisa diperoleh melalui kegiatan administrasi. Hal ini yang menjadi alasan kenapa proses administrasi dilaksanakan secara sistematis, sebab dengan begitu baik
informasi maupun data yang dibutuhkan bisa ditemukan secara lebih mudah. Misalkan contohnya nih, ya, si Adi seorang pengusaha atau wirausahawan, dan dia menjual minuman. Misalkan nih, tahun ini si Adi melihat dari ini ya, data penjualan itu minuman es boba rasa cincau atau coklat gitu ya. Ada 2 rasa nih, es boba cincau, es boba coklat. Saya contohkan seperti itu ya. Dan ternyata setelah dilihat dari proses transaksinya dari tahun 2020, itu es boba rasa coklat itu yang menurun sekali gitu peminatnya. Jadi pendapatan dari es boba rasa coklat itu sedikit, ya kan? Dan sebaliknya, es boba rasa cincau itu lebih banyak peminatnya. Oke, dari situ kan udah kelihatan nih, bahwa di tahun lalu penjualan es boba rasa coklat itu menurun, ya kan? Sedangkan sebaliknya, penjualan minuman es boba rasa cincau itu sangat besar, ya kan, dari penjualannya. Nah, saya jelaskan lagi, datanya dari mana Pak? Ya, data dari pembeli, setiap kasir, di kasir gitu ya. Di kasir kan setiap orang membeli ini kan langsung tertulis tuh es boba rasa apa yang dibeli. Nah, dari situ kan jadi arsipan perusahaan tersebut. Jadi untuk menyusun program usaha yang akan datang, misalkan di 2021, program unggulannya nanti bisa kelihatan atau bisa kita pilih melihat dari acuan penjualan tahun lalu. Nah, apa penjualan di tahun lalu yang laku? Misalkan es boba rasa cincau. Jadi kita fokuskan di tahun 2021, kita fokuskan ke program usaha kita untuk lebih menjual atau memfokuskan ke es boba rasa cincau, atau di variasikan lagi es boba rasa cincau varian strawberry atau apa gitu lah ya, seperti itu maksudnya ya. Oke, yang kedua tujuan administrasi, evaluasi kegiatan organisasi. Misalkan saya bacakan dulu ya pengertiannya. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, maka membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk melihat beragam informasi dan data. Nantinya dari informasi dan data tersebut, organisasi atau perusahaan bisa melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan organisasi yang telah dilakukan selama ini. Misalkan ini ya, evaluasi kegiatan organisasi. Saya contohkan organisasi di OSIS, misalkan di SMK Negeri 8. Nah, di situ kan setiap ada kegiatan pasti ada administrasinya. Administrasinya apa aja Pak? Misalkan dokumentasi foto, tanda tangan absen, ya kan? Apakah misalkan dari absen tersebut, misalkan siswa masuk jam 7 pagi ke acara yang sudah ditentukan, apakah tepat waktu? Itu kan yang dibahas pas evaluasi kegiatan kan seperti itu, tepat waktu. Nah, dokumentasinya seperti apa? Nah, kan ada gambarannya dari situ, bukti yang real gitu, otentik. Dari situ kita bisa lihat atau bisa mengevaluasi dari dokumentasi yang sudah dilakukan sama panitia. Jadi seperti itu ya, makanya itu fungsinya administrasi, dari proposal, anggarannya, jadi kelihatan semua ada administrasinya. Makanya penting sekali administrasi tersebut. Oke, yang selanjutnya oh ini loncat langsung ke 4, gak apa-apa, berarti ketukar nih ya slide-nya ya, gak apa-apa. Nih, tujuan administrasi, memantau kegiatan administrasi. Oke, administrasi adalah kegiatan yang meliputi banyak hal, sehingga dalam pelaksanaannya harus dikerjakan secara sistematis dan teratur. Dengan penerapan administrasi yang baik, menjadikan sebuah perusahaan atau organisasi yang memantau apa
bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa suatu kegiatan dilakukan. Nah, jadi seperti itu. Nih saya contohkan misal dalam perkantoran ya, memantau kegiatan administrasi, ya kan. Kita memantau misalkan dari absen saja, ya kan. Absen misalkan, jadi perusahaan bisa memantau nih kegiatannya seperti apa. Absen itu merupakan administrasi ya, dalam bentuk dokumen. Jadi perusahaan bisa memantau, oh kegiatannya seperti kegiatan apa, wartawan pula karyawan ya, maksud saya karyawan, apakah udah on time, tepat waktu masuk kantor, apakah disiplinnya bagus. Jadi seperti itu ya kan. Nah, memantau dari apa? Kegiatan administrasi dari absen. Absen itu termasuk ini ya, administrasi juga ya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir nih ya, kebalik jadi nomor 3, nggak apa-apa lah ya. Nah, memastikan keamanan bagi kegiatan usaha. Nih, masing-masing perusahaan atau organisasi pasti membutuhkan kepastian keamanan saat melakukan aktivitas usahanya. Dengan demikian, setiap pengusaha atau organisasi tersebut akan membutuhkan administrasi yang bagus guna memantau segala aktivitas baik dalam proses atau dari luar. Selain itu, adanya proses administrasi tersebut membuat setiap aktivitas maupun transaksi dapat tercatat secara terperinci dan jelas. Nah, jadi fungsinya seperti ini juga nih. Misal administrasi, misalnya pencatatan pengeluaran atau pencatatan gaji. Nah, berapa bulan ini, berapa tahun ini, berapa, dan misalkan pendapatannya berapa. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana keadaan usaha kita, apakah aman gitu. Dalam artian aman keuangannya gitu. Apakah cukup ya, cukup ataukah atau menguntungkan atau malah rugi gitu. Makanya biasa ada perusahaan yang mengurangi karyawannya, ya kan. Dalam tahun ini banyak sekali perusahaan yang merumahkan gitu istilahnya ya, menyerahkan atau mem-PHK karyawannya karena apa? Dari segi pendapatannya menurun karena ada COVID ya, seperti itu ya. Nah, taunya dari mana kok bisa menurun? Ya dari administrasi pencatatan keuangannya, ya kan. Pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, dari situ udah kelihatan. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya materi kita. Mungkin nanti kita akan lanjut di video berikutnya, materi selanjutnya membahas materi-materi yang lain. Oke, cukup sampai di sini dulu penjelasan saya. Silakan nanti kalian seperti biasa ya, kasih nama, terus kelas, terus kesimpulan dari video ini. Oke, atau mungkin yang belum mengerti boleh ditanyakan nanti di classroom. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.